Kita lanjutkan pembahasan kita tentang yakni renungan bermakna saat musibah melanda, dan di antara menjadi sebab-sebab turunnya bala musibah yang Allah datangkan, Allah turunkan di muka bumi ini, maka sampailah pada poin yang ke-9 insyaallah, yang waktu pembahasan kita pada Yaumus Sabat atau Lailatul Ahad sampai ke-8. Taib. Adalah di antaranya apa? Kalau kaum muslimin secara umum dan tentu adalah pemimpin-pemimpinnya meremehkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, sebagaimana kisah yang Allah sebutkan orang-orang atau kaum Bani Israel yang Allah sebutkan di sini dalam surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Jadi kalau Bani Israel nisbat kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya. Adapun di kalangan Bani Israel ada yang kafir. Maka salah satunya Yahudi. Ya. Dan disebut dengan Nasara. Dilaknati orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ya. Melalui lisan Nabiullah Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa? Ingat kalau dilaknati, makna lu'ina atau la'ana ini artinya adalah termasuk bagian dosa besar, dan orang-orang yang dilaknati itu mereka adalah apa? Maka jauh dari rahmat dan ridha Allah tabaraka wa taala. Ya. Kenapa? Bahwa orang-orang kafir di kalangan Bani Israel itu dilaknati ya melalui lisan Nabiullah Daud, orang mulia, seorang rasul di kalangan Bani Israel. Demikian Isa ibnu Maryam, dzalika bima asaw, disebabkan karena mereka apa? Durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Jadi durhaka. Lawan durhaka ya taat. Ya. Lawannya zalim, mereka lawannya adil, yaitu yakni mereka melampaui batas zalim tadi. Dan di antara syaratnya apa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Nah, ternyata mereka itu tidaklah melarang, mencegah dari perbuatan mungkar apa yang mereka telah lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sesungguhnya amat buruklah perbuatan mereka. Ingat. Jadi salah satu mereka tidak memperhatikan bahkan membiarkan perkara kemungkaran, maka itu sebab maka mereka dilaknati. Dan Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala ay yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku ay ya'ummahumullah minhu bi'iqabin." Dan tidaklah dari satu kaum di antara kaum muslimin kita ini, apabila di tengah-tengah mereka itu melakukan kemaksiatan, perbuatan ma'asi, ya, kemudian thumma yaqdiruna ala ayyughayyiru, semestinya ada di antara mereka itu mampu mereka untuk merubah, menasihati, mengingatkan, thumma la yughayyiru, tapi tidak dirubah, tapi dibiarkan begitu saja, ya, illa yushiku ayya'ummahumullah minhu bi'iqabin, maka kecuali akan dikhawatirkan bahwa Allah akan menimpakan siksa kepada mereka, dan itu semuanya secara umum. Loh, sebab meremehkan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata tatkala itu demikian keberadaannya, maka hampir atau Allah tabaraka wa taala menimpakan siksa kepada mereka, dan itu terkena kepada keumuman manusia waktu itu. Maka jangan dibiarkan, dan itu termasuk bentuk-bentuk dakwah ilallah, ya,
termasuk jalan fi sabilillah, dan itu ciri-ciri khaira ummah. Maka sampai bagaimana umat Muhammad ini dipuji oleh Allah dan bahkan melebihi umat-umat sebelum kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalian ini adalah umat terbaik. Kalian itu dijadikan oleh Allah menjadi percontohan umat yang lainnya. Untuk apa? Karena kalian punya sifat ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang-orang untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Apa ma'ruf artinya? Lawannya mungkar, sesuatu yang dibenarkan, ya, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Lawannya mungkar. Ya. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun barakallahu fikum ada sebenarnya siapa yang kaidah-kaidah yang berhak untuk ingkar mungkar, dan itu perlu juga diperhatikan. Tetapi ini pembahasan hanya sifatnya umum. Kalau sampai dibiarkan seperti itu, itulah akan terjadi. Dan tentu yang lebih berhak ingkar mungkar adalah waliul amr, dan penegakan syariat juga mereka. Karena kata Imam Hasan al-Bahri rahimahullah, Imam Hasan al-Basri, kata beliau, wallahi la yaqumuddin illa bihim, ya, tidak akan tegak agama kecuali dengan mereka. Berarti artinya apa? Ya, ingkar mungkar, maka tugas pada pemerintah itu penting, dan kemudian yang lainnya. Naam. Dan tentu menghilangkannya, meringankannya, dan demikian. Adapun kemudian poin yang ke-10, sebab-sebab Allah tabaraka wa ta'ala turunkan bala musibah, hilangnya keadilan, dan tidak ditegakkan hukum-hukum Allah. Waduh, ini ngeri nih. Ya. Sehingga menjadi sebab kebinasaan umat-umat yang dahulu. Maka sebab mereka tidak menegakkan hukum-hukum Allah yang semestinya, yang dengan adil. Sampai Rasul menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dari hadis Aisyah. Nabi mengatakan apa? Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asyrib tarakuh. Nih. Ini juga perlu diperhatikan. Dan ini juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Hanya saja kebinasaan, hanya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, berarti umat-umat yang dahulu. Annahum kanu idza saraqa fihim asyrib tarakuh. Sesungguhnya sebabnya apa? Yang membinasakan umat-umat yang dulu, apabila di tengah-tengah mereka ada yang melakukan pencurian atau mencuri, kalau itu orang yang terpandang, kalau orang itu punya kedudukan, ya, maka tidak dilaksanakan had. Nah ini, ingat ini. Jadi kalau orang-orang karena keluarga ini demikian, tidak. Wa idza saraqa fihimud dha'if, tapi apabila justru orang yang lemah, miskin, tidak punya apa-apa, ya, melakukan pencurian atau demikian, aqamu alaihil had, ditegakkannya hukum. Wa aymullah, demi Allah, kata Nabi, lau anna Fatimata ibnata Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sampai Nabi seperti itu. Seandainya sungguh Fatimah, anakku yang aku cintai, putri Nabi Muhammad, jika telah mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Tuh. Dan ini bukan main-main. Ya, dan Rasulullah SAW adalah apa? Beliau tidaklah berbicara kecuali apa? Kebenaran. Nah, itu insyaallah taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya sampai ke-10 insyaallah taala.